Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dataku Project di sini. Kali ini saya akan meneruskan video sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya kita mencoba memahami key-means dengan manual, kita akan memahami key-means ini, algoritma key-means khususnya clustering itu dengan bantuan Python, ya. Oke. Di sini datanya sama ya. Kita pindahkan dulu ke Excel yang baru. Oke. Ini kita pindahkan dulu. Ini aja. Nih udah cukup. Kita buat namanya misalkan produksi bawang merah gitu ya. Oke, udah kita simpan. Oke, nanti ini kita pindahkan ke Jupyter Notebook. Nah, seperti di sini Jupyter. Nah, ini data bawang merah ya. Oke, kita buat. Di sini teman-teman bebas ya, mau pakai Google Colab juga bisa, pakai Spider juga bisa, VS Code bisa. Misalnya kita import library ya. Ini library basic aja yang kita import, pandas. Kemudian untuk manipulasi data, import NumPy, SNP ini untuk numerik ya, data-data yang numerikal. Import matplotlib pyplot, kita aliaskan plt. Kemudian import seaborn, kita aliaskan sns. Oke, nah ini ada warning ya, kita bisa cegah dengan import warnings. Kalau warning ini bukan error ya teman-teman. Warnings, filter warnings, ignore. Kalau ada warning kita ignore. Eksekusi lagi. Nah kan benar ada error nih, main pyplot nih, ada pakai n lagi. enggak error. Enggak error. Oke, kita load datasetnya. Load dataset. Kita sebut aja dataset ya, bebas. Kita pd.read menggunakan fungsi pandas read. Karena bentuknya tadi Excel, di sini kita pakai Excel. Kemudian tadi apa nih? Produksi bawang merah kalau nggak salah ya. XLSX. Coba berhasil nggak? Nah, berhasil ya, berhasil. Coba kita dataset.head. Melihat data pertama. Nah, ini datanya teman-teman ya, sama ya. Oke, sini ada provinsi, ada tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini ada indeksnya. Kemudian kita akan memisahkan dulu ya, kita uji statistika deskriptif dulu ya. Statistik deskriptif. Biar tahu nilai 2021 itu yang minimum maksimumnya itu yang mana. Ini aja dataset.describe. Ini fungsi dari pandas juga. Nih 2021 itu minimumnya itu 2 ya, sama ya. Nih 2 ke 2021, 2023 0. Ini maksimumnya. Oke. 2 1 0 maksimumnya yang ini. Nah, kita juga bisa lihat jumlah data itu ada 34 semuanya ya, tidak ada yang missing value. Kalau misalnya ada yang missing value di sini tidak 34 ya. Misalnya di 2023 itu ada nilai missing value-nya ada 2, misalnya berarti di sini ada 32. Kayak gitu. Main itu rataannya setelah kita jumlahkan 34 data ini, jumlahkan nih 2021 semua jumlahkan dibagi 34 hasilnya adalah ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, itu statistik deskriptif. Kita coba memisahkan data tahun dengan provinsi. Di sini kita variabelnya X aja biar gampang. Dataset. Ini bebas ya, X ini bebas. Kita pakai ilog. Ilog itu fungsi dari pandas untuk ngambil data kita. Ilog semua baris, kalau semua baris titik 2, koma, kolomnya kolom apa aja nih? Kita kan pengennya X ini kolom tahun ya. Nah, kalau di Python ini dia indeksnya itu mulai dari 0 bukan dari 1. Jadi provinsi itu kolom ke 0, 2001 kolom 2, 2022 kolom ke 1, kolom kedua dan kolom ketiga. Kayak gitu ya. Jadi kita ambil kolom ke 1 sampai ke keempat. Kenapa keempat? Karena kolom keempat itu tidak terhitung
tidak dihitung. Kalau misalkan di sini ini inisialnya 3, dia akan cuma ngambil 2001 2022 aja, teman-teman. Ya. Nih, x.head misalkan ya. No, berhasil ya. Kita ngambil nilai tahun 2021, 2022, 2023. Oke, provinsinya kita buang dulu saja. Kita simpan dulu aja di dataset gitu ya. Kemudian kita akan normalisasi data. Seperti halnya yang kita lakukan di Excel ya. Kita mengubah rentang nilainya karena ini kan besar tuh ya. Ada yang ratusan, ribuan, ada yang satuan, maka kita ubah dengan normalisasi data. From sklearn, kita ambil dari library sklearn ya. Preprocessing, import standar scalar. Bukan, kita pakai min max scalar ya. Kita sesuaikan saja dengan yang kita lakukan di Excel, min max scalar. Oke, kayak gini teman-teman. Nggak pakai ya. Scalar ini bebas. Saya menamakan variabel scalar adalah min max scalar. Oke, kita buat variabel scalar. Kemudian kita x ya, x itu scalar. Fit, kita lakukan perubahannya di sini, fit transform ya. Apa nih data x, data tahun ini maksudnya. Oke. Nah, setelah kita lihat x-nya, nah datanya sudah berubah, memiliki skala yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Pertama kita akan menentukan jumlah klaster. Nah, kalau misalkan di Excel itu kita secara manual ya. Kalau di Python itu ada cara untuk menentukan jumlah klaster yang optimal ya. Dengan cara ntar kita tulis dulu ya. Menentukan jumlah klaster. Ini satu nih. Oke. Bisa melalui elbow methods atau namanya silhouette score. Tapi di sini saya pakai elbow methods aja ya. Saya from sklearn cluster import. Jadi dia ada di K-means, di library K-means ya. Kemudian kita definisikan saja variabel sebuah list ya, WCCS. Saya tidak akan menyebutkan WCCS itu apa. Sebenarnya WCCS itu maksud dari elbow method itu sendiri, karena dia nanti ini di pembahasan selanjutnya ya, nanti WCCS ya. Kita buat list kosong. Kenapa ini titik 2 ya? Nah, kita lihat list kosong. For i in rank, kita melakukan looping. Pengen berapa nih? Misalkan kita pengen jumlah k-nya itu antara 1 8 ya. Maksudnya apakah yang paling optimal itu 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, jadi saya coba 1 sampai 8 gitu. Oke. Kemudian K-means, kita buat K-means adalah K-means ini nih, K-means. Nah, saya takut salah ini. K-means. Ini bebas, nggak usah K-means juga nggak apa-apa. Tapi yang ini mah dari library K-means ya. Kemudian kita buat parameter apa saja yang ada di dalamnya. N cluster itu adalah I. Nah, I itu maksudnya ini ya, perulangan dari 1 sampai 8. Nanti dicari nih cluster yang terbaik antara 1 sampai 8. Entah itu 1, entah itu 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 8. Di sini juga bisa 6, bisa, terserah ini teman-teman, tapi saya coba 8 dulu saja. Kemudian init ya. Init ini kita menentukan nilai awal, centroid awal. Nih yang kayak yang ini nih ya teman-teman. Kalau ini kan kita manual. Kalau ini kita pakai yang namanya K-means ya. K-means plus kayak gini. Kemudian random state ini bebas juga. Kalau misalkan teman-teman pengen coding hasilnya sama dengan saya, acaknya itu pakai random state-nya 42 kayak gitu. K-means fit x ya. Ini kan kita sudah iterasikan nih.
Kemudian kita lakukan prosesnya di sini, feed data X. Data X itu yang ini. Oke. Kemudian WCSS list yang tadi kita buat itu kita append. Jadi nilainya semua kita masukkan ke WCSS ini. Nilai yang terbaik antara 1 sampai 8 itu nanti ada di WCSS ini. Maksudnya gitu. Append key means inersia. Nah, inersia itu sama seperti Euclidean descent. Nah, inersia itu maksudnya ini nih. Nah, ini inersia ya. Mencari titik paling dekat lah kayak gitu. Oke. Kita plotkan. Oke, sudah beres plot. Plot, kemudian rank antara 1 sampai 8 itu dari WCSS. Oke. plt.title-nya kita namakan misalkan metode elbow ya. Metode elbow. Oke. plt X labelnya kita namakan jumlah cluster. Jumlah cluster. Sementara plt Y labelnya ini adalah WCSS. Oke, plt.plot. Oke, kayak gini teman-teman. Kita coba dulu aja. Nah, berhasil teman-teman. Ini berhasil. Dari 1 sampai 8, jumlah cluster mana yang paling optimal? Nah, metode elbow itu sama seperti metode elbow. Elbow itu kan ini ya, lengan. Image. Jadi yang paling optimal itu yang ada di sikunya, teman-teman. Yang ada di sikunya. Ini yang paling optimal. Nih. Ya, contohnya tuh. Nah, ini 3 yang paling optimal. Kalau ini 4 tuh. Ini 2,5. Ini 3 tuh. Nah, sedangkan dalam kasus kita itu yang paling optimal adalah 3. Karena setelah 3 dia menurun, kemudian nilainya itu flat gitu kan. Nah, ini sikunya, teman-teman. Oke, jadi kita dapat ya nilainya adalah 3. Oke. Penentuan jumlah cluster sudah. Ini adalah sama dengan 3. Nah. Oke, setelah kita tahu jumlah clusternya, kita lakukan yang namanya penentu ini ya, apa ya tadi di Excel. Nah, inisialisasi centroid acak dan menghitung jarak Euclidean. Inisialisasi centroid dan menentukan caranya adalah key means ya. Ini bebas, nggak usah key means juga. Cuma saya pakai variable key means. Kemudian sama kayak gini nih. Sama kayak ini teman-teman. Nah, sama kayak ini ya. Nah, cuma KN clusternya kita rubah menjadi 3. Oke, random set 2. Kemudian keyman speed. Sorry. Oke. Kita lihat hasilnya. Misalkan YFred ya. Terserah mau hasil atau mau terserah, ini bebas. YFred ya. Keymans, kemudian predict X ya. Kemudian YFred. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Tuh 1 2 0. Nah, cuma di sini dia kan berdasarkan keymans ya pengelompokannya. Maksud 1 itu sebenarnya 3 yang kita inisiasikan di Excel. Nah, maksud 1 itu 3 sebenarnya. Kemudian 2 itu 2, 0 itu 1. Nanti kita lihat. Kemudian kita melihat centroid baru. Centers, misalkan centers ya, kita namakan center, keymans, cluster, centers. Temu deh datanya. Ini centroid baru. Kalau di Excel kan yang ini ya. Ini yang ini nih. Nah, yang ini ya. Tuh 0,94, 0,92, tuh 0,93 ya.
mirip-mirip sama tuh 0,10 tuh 0,34 0,35 mirip-mirip kalau saya mah 0,34 tuh. Cuma yang beda sih. Beda yang di atasnya kenapa? Yang di bawahnya kenapa? Karena Centroid awal yang saya lakukan itu kan secara manual nih. Yang ini kan secara manual. Tapi kalau ini kan berdasarkan K-means, algoritma, ya kan? Jadi beda nih yang untuk yang dua ini. Kalau ini kan sama karena mungkin satu gitu kan. Oke. Kemudian hasil akhir. Kalau kita akan menyimpan label cluster asli ya. Original label. Nih, maksudnya saya akan menyimpan variabel asli ini nih, ya. Untuk saya rubah konversi sesuai yang kita buat di Excel. Keymains, kemudian labels, ya. Membuat mapping baru. Kita membuat mapping, ya. Label mapping bebas namanya. Oke. Kita buat dictionary. 0 itu maksudnya adalah 1, ya. Maksudnya tinggi, ya kan? Cluster yang tinggi. Kemudian 2 itu adalah 2 dan 1 itu maksudnya adalah 3. Kayak gini, teman-teman. Oke, kita buat mapped label. Ini juga bebas. Mapped label itu adalah pd.series dari original labels. Nih, kita mapping ke ini label. Oke, kita lihat ya, coba kita eksekusi dulu. Original label apa nih? Oh, ini nih udah pakai S. Oke, kita menambahkan label. Nih kalau misalkan kita lihat nih ya, mapped label nih, ini sudah berubah datanya. Yang tadinya bentuknya 112 1200 ini menjadi menjadi 33 tuh, 2. Ini kan series bentuknya ya. 1. Nah, coba kita gabungkan ke data set kita ya. Menambahkan labels ke dataset yang ada provinsinya. Dataset. Kita namakan saja. Kita buat kolom baru. Ini kan datasetnya kan bentuknya kayak gini. Dataset.head. Ini kan bentuknya kayak gini. Kita buat kolom baru yang namanya cluster. Cluster itu mapped label ini, teman-teman. Oke, paham ya? Dataset cluster. Bebas sih namanya, nggak usah cluster juga. Itu adalah mapped label. Sehingga kalau misalkan kita lihat, sudah. Ini teman-teman. Nih kita coba ya, kita coba bandingkan nih, dengan data yang kita perhitungkan secara manual nih, Excel. Oke, kita bandingkan ya. Oke, kita bandingkan. Nih Aceh masuk klaster ketiga, betul. Terus Sumatera Utara masuk klaster ketiga, Sumatera Barat masuk klaster 2, betul. 333 sampai DKI Jakarta, betul ya. Jawa Barat masuk klaster kedua, betul. Jawa Tengah, Jawa Timur masuk klaster Jawa Tengah, Jawa Timur 11, DKI Jakarta 3. Ke bawahnya pasti betul. Berarti benar yang tadi kita lakukan secara manual itu, ketika kita melakukan iterasi, ternyata datanya itu, klasternya itu tidak berubah. Maksudnya C2 ini si Sumatera Barat tetap dia ada di C2, DKI Jawa Barat tetap ada di C2 gitu kan. Jawa Tengah tetap dia di C1, nggak pindah ke C2 dan sebagainya. Kenapa? Karena data kita itu kecil. Tapi kalau misalkan data kita besar, bisa jadi iterasinya berulang-ulangan. Dan sangat merepotkan kalau misalkan kita kerjakan di Excel. Tapi kalau misalkan di Python nih cukup seperti ini. Nanti dia tahu sendiri. Itu teman-teman, kita tampilkan visualisasinya ya. Oke, saya sebenarnya udah punya teman-teman, biar cepet ya. Saya copy kodenya ke sini biar cepet ya.
Ini coba lihat. Apa nih? Tetapnya masalah cluster. Mana sih? Bentar. Oh, C-nya gede. Ini C-nya kecil ya. Nih. Dah, tuh. Kayak gini teman-teman. Jadi ini ya. Yang tinggi itu merah di sini, merah. Jadi dia ada 3 klaster ya. Nih yang bulat-bulat itu adalah provinsi. Oke, jadi ternyata provinsi yang memiliki produksi bawang merah tertinggi itu ada 2 nih. Apa? Jawa apa tadi tuh? Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan yang sedang itu ada sekitar berapa nih? 4 ya. Tuh 4. 1 2 3 4. Ini sedangkan yang paling rendah itu menumpuk di sini. Kita coba lihat juga untuk clustering quality. Clustering quality ini kalau misalkan di regresi itu kita pakai RMSE gitu kan, kita pakai MAE, kita pakai MAPE untuk menguji seberapa baik model kita gitu kan. Kalau di klasifikasi itu ada F1 score, kemudian ada apalagi ada akurasi gitu. Kalau di clustering itu ada yang namanya silhouette score, ada yang namanya Depis-Boldin, masih banyak lagi. Tapi kita di sini coba pakai silhouette score dan pada Depis-Boldin. Pertanyaannya adalah from echelon matrix. Dia berasal dari matrix juga. Echelon matrix. Kemudian import silhouette. Nah, silhouette score sama from echelon matrix. Langsung aja ya, nggak usah bikin 2 ya. Ini aja nih. Sorry, Depis-Boldin dia tuh. Depis-Boldin score. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari 2 ukur ini ya. Nah, kita udah berhasil. Score silhouette. Kita inisialisasi. Nah, ini silhouette score. Kita bandingkan antara X dan Y pred. Oke. Kemudian yang ini skor Dun aja dun. Skor Dun gitu ya. Dun itu maksudnya Depis-Boldin skor. Ini antara X dan pred. Oke. Nanti kalau lihat hasilnya, kita lihat hasil indeks skornya ya. Print, kita buat F string, nilai indeks silhouette itu aja. Kemudian skor silhouette kita tampilkan 3 belakang, 3 angka di belakang koma. Oke. Ya F. Oke, kayak gini ya. Tuh. Print string nilai indeks Dun gitu ya. Sama nih kayak gini. Ini diganti nih. Skor Dun. Salah ternyata. Invalid syntax. Ini nih. Nah, ini ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, kalau misalkan indeks silhouette itu nilainya itu -1 dan 1. Semakin dia minus itu semakin tidak mirip datanya, tapi semakin dia mendekati 1 semakin mirip datanya. Nah, ini lihat 0,93. Ini sangat bagus. Hampir mendekati 1 ya. Kebalikan dari silhouette itu ada Dun. Dun itu nilainya 0 sampai tak terhingga. Nah, semakin dia 0 nilainya, semakin dia bagus. Kebalikannya, tapi semakin dia nilainya besar, itu semakin tidak bagus. Di sini bisa lihat deh, 0,142 berarti bagus. Dengan melihat clustering quality ini dari indeks silhouette-nya bagus, kemudian indeks Dunnya bagus, otomatis hasilnya bagus. Kenapa hasilnya bagus? Gini teman-teman, kenapa hasilnya bagus? Karena K yang kita tentukan itu sesuai 3.
Coba kalau misalkan K-nya kita rubah menjadi 4, itu pasti beda hasilnya. Ya, hasil clustering quality-nya beda. Kita rubah menjadi 5, itu pasti berbeda. Atau misal penentuan K awalnya itu 2, itu pasti berbeda. Karena kenapa teman-teman? Saya coba ini ya. Saya coba sedikit ya. Nih, misalnya gini. Penentuan K ini sangat urgent di penentuan K ini sangat urgent di clustering karena begini. Misalnya ya, misalkan kita punya 15 buku. Ya, 15 buku. Ada buku agama, ada buku motivasi, dan ada buku olahraga. Katakanlah seperti itu. Ini jumlah 5, ini jumlahnya 5, ini jumlahnya 5. Saya pakai ini ya. Pakai mouse. Nah, kita ingin mengelompokkan nih. Nah, sebenarnya kita tidak tahu ini itu jenis buku apa. Awalnya kita tidak tahu, kita blank terhadap buku, ya. Nah, misalkan kita pengen kita kelompokkan ke dalam 3. Kita buat rak buku 4 misalkan ya. Rak buku 4. Nah, agama masuk ke rak pertama. Motivasi itu masuk ke rak kedua. Kemudian yang si olahraga itu masuk ke rak ketiga. Nah, nanti di sini itu akan diisi juga. Entah itu sama olahraga, motivasi atau agama. Enggak, hasilnya tidak optimal. Begitu juga kalau misalkan kita bikin 2 rak, ya. Ini benar agama, ini benar motivasi. Nanti ke olahraga itu entah dia masuk ke agama, entah dia masuk ke ke motivasi. Seperti itu. Jadi penentuan K ini kan jadi 3 ya. Itu sangat krusial. Makanya kalau misalkan kita pakai manual tadi ya, seperti Excel tadi, ini penentuan K ini sangat urgent teman-teman ya. Penentuan K misalnya ini kita nggak 3 gitu kan. Nah, itu teman-teman video pakai Python. Selanjutnya saya akan coba pakai Orange ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.